Bermain tali tangan di saku, sebelah jerami di Pulau Bali. Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-19 14 Agustus 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutang." Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskannya seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Setelah Yesus menyelesaikan pengajarannya, ia berangkat dari Galilea menuju ke daerah Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhannya. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif dalam peran serta kegiatan pelayanan pastoral
untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang mendapatkan masalah, persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menolong, menghibur, menguatkan, supaya mereka mendapatkan solusi dan juga jalan keluar terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya tetap mengundang Anda sekalian untuk terus berdoa bagi segenap panitia tabisan imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober nanti. Semoga semangat iman, persaudaraan, tanggung jawab dan kebaikan hati senantiasa tercurah ke dalam diri seluruh segenap panitia, supaya pekerjaan dan tanggung jawabnya dilaksanakan dengan penuh semangat persaudaraan, penuh sukacita dan juga kebaikan serta tanggung jawab. Dan selamat merayakan pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santo Maximilianus Maria Kolbe. Semoga berkat doa dan teladannya kita akan semakin diteguhkan, dikokohkan dalam upaya dan perjuangan kita untuk melayani Tuhan, mengabdi kepada Allah, dan melayani sesama. Dan kiranya apa yang dinasihatkan oleh Yesus kepada para muridnya menjadi penegasan dan juga peneguhan untuk kita semua, supaya sebagai para pengikut Kristus kita senantiasa berani untuk berbelas kasih, mengembangkan semangat belas kasih di dalam hati kita. Pada prinsipnya sebagai pribadi manusia, kita memiliki semangat kebaikan hati, semangat belas kasih. Tetapi bagaimana semangat kebaikan hati dan belas kasih itu terus kita tumbuh kembangkan, kita perjuangkan, kita laksanakan di dalam hidup kita. Memang kadang-kadang terganggu, terhambat oleh kejengkelan, oleh kemarahan, mungkin oleh dendam yang merusak semangat kebaikan hati itu dan rasa belas kasih itu. Tetapi semoga perasaan-perasaan manusiawi yang muncul karena mungkin situasi, keadaan, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita seolah-olah mau mengurangi, melunturkan, mengecilkan semangat belas kasih dan kebaikan hati kita. Semoga kita mampu berjuang, berusaha untuk terus berbelas kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus pada hari ini. Seperti halnya kerajaan surga itu diumpamakan sebagai orang atau Tuhan yang tidak punya batas belas kasih, pengampunan dan kebaikan hati. Kebaikan hati, belas kasih itu tidak terbatas. Kadang-kadang kita terdistraksi dengan ungkapan-ungkapan yang sudah umum bahwa kesabaran itu terbatas. Kesabaran itu tidak terbatas, asal kita mau melatih, memperjuangkan, mengupayakannya di dalam kehidupan kita. Dan semoga nasihat Yesus, kamu harus mengampuni bukan hanya 7 kali, tetapi pengampunan yang terus-menerus, pengampunan belas kasihan yang tidak berkesudahan. Semoga ada di dalam pikiran kita, ada di dalam hati kita. Dan semoga permaafan, pengampunan itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh kita tunjukkan, sungguh-sungguh berdaya guna, sungguh-sungguh bermanfaat, sungguh-sungguh mewarnai. Logika kita sebagai manusia seringkali main akal-akalan. Kita mengampuni, kita memaafkan, tetapi kita seolah-olah menutup pintu bagi kebaikan sesama, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak berbicara, tidak menyapa, dan lain sebagainya. Tetapi semoga sebagai para murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita berani memaafkan, kita berani mengampuni dengan sebuah sikap dan juga perbuatan yang sungguh-sungguh nyata. Bagaimana Allah tetap memeluk, memanggil anaknya yang hilang, dan bukan hanya mengatakan saya mengampuni, bukan hanya saya memaafkan, tetapi juga menerima kembali
Kita adalah orang-orang yang bersalah, kita adalah orang-orang yang berdosa, dan kita mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan menerima kita. Semoga belas kasih, pengampunan, permaafan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kita hadirkan di dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.